bener Pak cek saya. Di motor teh kira-kira iya bener tuh asa ngimpi. Sampai akhirnya saya melipir dulu kemana ya yang nyari internet lah saat itu ya gitu. Karena saya syukurin, saya betul ya ada angkatan atas yang sampai apresiasi tadi ya. Sentralnya bukan saya lagi bicarain gimana guyupnya kita gitu ya. Sampai bilang, "Dit, halus angkatan maneh mah perpecahan, Ternyata saya baru tahu. Terseret dalam arus ini ya. Ya. Persoalan. Wah itu luar biasa itu. Bayangin aja cuma anak umur berapa? Berarti saya waktu itu 18 tahun ya. Harus satu soal yang besar seperti itu gitu. Saya dulu nggak ada teman begini. Ya kita paham lah ya bahwa pada saat itu kita semua kan sedang akan menghadapi kelas 3. Kelas 3 menghadapi sibuk sendiri ya. Sibuk kan gitu ya. Padahal sebetulnya kalau saya mau coba balikan itu kepada soal awalnya itu kan pada ngadep bareng tuh waktu dipanggil semua tuh gitu. Tapi saya juga kenapa ujungnya cuma saya gitu yang kena. Saya nggak pernah kemudian ini ya ungkap ini segala enggak lah. Saya, ini tadi pengalaman berharga aja buat saya dan itu bagi saya luar biasa. Iya. Tapi ini sebenarnya persoalan awalnya apa sih? Kalau seingat saya kan dulu karena ada pembangunan masjid, terus si guru-guru itu disuruh jualin kupon kan, disebutnya tuh si guru-guru tuh jadi kayak ini jadi kayak sapi perah karena harus maksain terus bukan yang ngajar tapi justru ngejualin kupon-kupon gitu nggak pintar. Ya. Kalau saya sih memilih untuk no comment lah ya. Bagus. Ya udahlah itu masalah. Iya. Lalu lah. Dan juga kan ada beberapa pihak yang sudah jadi almarhum dan gitu ya. Kita doakan lah ya itu mungkin episode kelalaian dia di kehidupan ya. Setelah perjalanan hidup dia dari situ kan mungkin dia tobat, dia apa terus akhirnya kali kita doakan karena kalau saya sih gini Kang Will ya, makanya tadi saya ini sangat metaforis ya ketika menjelaskan apa sebenarnya, silakan diinterpretasi oleh teman-teman kan gitu. Karena bagi saya yang penting adalah pengalamannya itu, buat saya pengalamannya. Dari situlah kemudian membentuk karakter saya, mental saya jadi lebih kuat gitu sebenarnya gitu. Ketika sekarang berhadapan dengan situasi seperti itu, udah biasa sebenarnya ya, di lingkungan kerja, di kampus, di mana gitu. Bahkan kalau mahasiswa pada curhat kan ke saya, Pak, gimana Pak ini kita mau demo ini mau saya coba nempatkan itu sesuai porsinya gitu, Kak. Dulu nanti dampaknya apa segala macam kan gitu ya. Kamu tuh pokoknya apa gitu. Jadi saya juga nggak gegabah kan. Kenapa? Oh, pernah ngalamin hal-hal kayak gitu dan nggak enak gitu ujungnya gitu. Itu paling yang saya ambil jadi pengalaman hidup tuh gitu. Mengambil pelajarannya, hikmahnya ya. Dia ala Bodorna we nya. Oh, dia lah hikmahna maksudnya. Dia lah hikmahna misalnya. Oke. Saya ingat aja kalau dari kisah yang itu saya ingat Rijal aja ya. Mungkin Rijal saat itu bagi saya ya orang yang paling care ini ya. Dia sampai ini lamun maneh ditahan. Kan saya cerita orang ditahan berkas nem urang. Tentu sudah pokoknya mah mungkin lamun sampai nggak dikeluarin gitu ya pasti baru udah nggak bantuan mana tapi kan akhirnya kan dikeluarin gitu loh maksudnya STTB sama nem saya gitu kan. Bagi saya itu udah support yang luar biasa ya gitu. Saya yakin teman-teman sebetulnya mungkin yang pada tahu cerita ini juga ya mensupport ya entah bagaimana caranya cuman kan apa ya resikonya juga gede dan itu nggak ada masalah ya, gitu ya mungkin saya pada saat ini aja lah terlalu tadi ya menurut jiwa muda gitu. Sebetulnya saya bisa aja menghentikan itu dalam arti ya sudahlah gitu ya tapi terus kan gitu ya sampai akhirnya ujungnya harus begitu gitulah. Ramai oge nya iya. Iya pelik juga ya. Jadi pelik juga di satu sisi waktu kelas 2 Bazar sangat sukses tapi ada episode lain yang juga mungkin tak kalah serunya ya. Kusut juga gitu ya kusut.
tuh saya tuh datang ke sekolah ya 2 tahun kemudian tuh. Karena kan saya tanda kutip ya, saya udah sebetulnya udah malas lagi datang ke lima. Makanya teman-teman jarang kalau yang lain kan lulus pada datang lagi ke Iya, iya. Iya, iya betul. ya, saya sebetulnya udah enggan dulu aja sebenarnya ya gitu karena pernah saya datang 2 tahun setelah itu ke sekolah, saya ketemu salah seorang guru di sana, dia nyapa saya dengan sangat hangat. Oh iya ya Pro, cenah. Nah, tapi Pro, oh kan kamu tuh pimpinan provokator, cenah. Ya Allah, Masih ya. Oh, masih ya. dengan memori itu gitu. Walaupun sebetulnya saya pada saat itu saya berpikir, ntar kenapa jadi posisi saya yang jadi salah kan gitu ya segala banyak hal lah gitu ya. Cuman saya jujur saya pribadi secara personal sudah memaafkan orang-orangnya, situasinya dan lain-lain lah. Tadi saya tegaskan bahwa ini satu pengalaman yang berharga aja. Ya ini memang pengalaman yang mungkin hanya dialami oleh ketua OSIS saja ya Bin ya. Iya. Luar biasa ya. Karena Tentu ketua OSISnya Aditya Ali yang bisa sanggup memaafkan keadaan, berdamai dengan situasi dan tidak mengorbankan siapa-siapa. Iya. Gitu. Luar biasa. Nah, kita juga sekarang kan tadi kan SMA mungkin jadi part juga. Nah sekarang, kalau sekarang sibuk ngapain nih Adit nih? Sibuknya ngapain biar teman-teman juga tahu karena biar kita di mana ngapain aktifnya gitu. Siapa tahu bisa kolaborasi, siapa tahu bisa saling silaturahmi, sinergi. Kalau saya jelas dari dulu di Bandung ya. Saya di Bandung gitu ya. Kita tetanggaan Kang Will. Baru tahu. Nggak tahu ya, saya tuh mungkin seneng aja di Bandung gitu. Saya nggak pernah kepikiran dari lulus kuliah atau apa untuk ke luar kota ya. Selalu pikiran saya ingin di Bandung aja gitu ya. Nah kalau kuliah di mana Dit? S1-nya saya di Unisba, di Komunisba. Kalau S2-nya di DKV ITB. Nah, gitu. Oh ini saya boleh cerita, ini kayaknya asik juga buat jadi pelajaran dan pengalaman. Gimana? Masih lama kayak gini waktunya nih saya mau cerita. Masih 2 hari lagi lah. Ya Bin ya, siapin. Siap. Ya Bin udah makan obat. Udah. Swedia aja udah. Jadi udah pakai sambal jadi Mehdi. Terus kumaha. Jadi kan tadi saya kan tadi di mungkin di menit berapa saya cerita soal saya sebetulnya dari awal sudah pengen ke desain. Iya. Benar. Bahkan kan dulu yang ngedesain tiket Gemilang 5 itu kan saya tuh. Sama si Tonggo, sama si Kristianto Tonggo tuh ya. Iya. Kan bisa Corel tuh. Langsung sama dibikin vektornya di Corel gitu tuh. Saya sama Safitri sebenarnya ya. Saya nambahin apa Safitri yang saya kalau nggak salah tipografinya gitu karena di BKV saya senangnya sama logo sama tipografi kan gitu ya. Nah maksud saya itu jadi trigger saya lah kemudian ketika lulus tuh yang kepikiran sama saya harus masuk FSRD gitulah ceritanya. Ya ternyata tahun 99 saya daftar hese pisan Bin. Soalnya inget ya, soalnya itu bikin suasana pasar. Wah lihat saya di dia. Saya sebetulnya saya nggak bisa ilustrasi, tapi kalau kayak Bin mungkin anak RB lah dulu tahu Nirmana, ya teman-teman pernah kenal ya. Nirmana. Oh iya tahu. Ya gitu. Bukan. Itu nama salah satu mata kuliah maksudnya Nirmana tuh. Bukan di 19. Nirmana. Jadi gini. Kalau kalau Nirmana tuh kan dia statis tuh, bikin pola, bikin apa kan gitu ya. Tapi kalau ilustrasi kan dia udah jelas bikin gambar yang ada ceritanya gitu lah. Nah soal ujian di FSRD saat itu tuh bikin suasana pasar. Wah bingung, berimajinasi kemudian menuangkan itu dalam bentuk gambar kan. Akhirnya ya nggak lolos tuh tahun pertama tuh 99. Tahun 2000 saya cobain lagi. Tahun 2000 saya cobain lagi. Jadi selama 1 tahun menuju ke 2000 tuh saya ikut dulu ada loh ITB tuh buka namanya ini LPM ITB. Jadi lembaga pengembangan masyarakatnya dibikin semacam sekolah D1 D2 gitulah. Saya ikut setahun tuh desain grafisnya gitu ya. Terus kemudian di tahun 2000 itu saya kan harus bikin pilihan ya. Kalau saya dulu kita boleh 3 kali ya UMPTN ini ya. Betul. Iya.
kalau saya tahun depan harus ngikut lagi, saya kebayang kan udah umur berapa kan kalian teman-teman udah dua, hampir saya lulus. tuh kan gitu. Nah akhirnya ada teman saya dulu ya, teman inilah bukan teman sekolah gitu ya, teman main gitu ya. Udah coba ke Unisba, di Unisba ada periklanan. Nah dulu kan kita nggak sedahsyat sekarang ya si informasi lewat teknologi digital kan. Cek nggak apa, yang dalam pikiran saya, oh kalau saya masuk periklanan mirip-mirip sama desain kayaknya gitu pikiran saya kan. Di mana periklanan teh? Oh ya di Vkom. Nah, akhirnya saya masuk itu kan ilmu komunikasi. IPK periklanan teh hanya salah satu mata kuliah. Aduh, udah nanggung kan? Wah, udah bayar juga kan. Kalau saya sekarang mundur lagi segala macem, inilah konsekuensinya bakal gede. Ya, komunikasi mah sangat teoretikal banget kan gitu. Cuman menariknya di IKOM juga dulu ada mata kuliah di Unisba ya, namanya komunikasi grafis dan reka bentuk. Dosennya pas lagi kuliah, siapa yang Corel sama Photoshop? Ngacung saya Pak. Ya udah pulang kelas ini kamu ngobrol sama saya. Akhirnya kami ngobrol tuh dosen. Akhirnya dari situ saya mulai ngasistenin di lab. Seangkatan saya Corel sama Photoshop kan saya ajarin segala macam. Tadi situ saya mulai menemukan arah saya, kayaknya saya senang jadi dosen nih gitu ceritanya. Penting ini ini ya. Apa cerita penting sebagai titik. Nah, nanti ada yang lebih keren lagi Kang. Oh iya, terus kemana? 4 hari lagi Kang. Enggak. Nah kan akhirnya lulus tuh saya tahun 2005 ya, karena dulu saya 4 tahun ya ininya kuliah sampai lulusnya. Tahun 2005 ya tadi ya, karena saya kabisanya itu Corel sama Photoshop, yang saya bawa kan itu, walaupun saya sarjana sosial, karena saat itu belum ada SIKOM ya, adanya ESOS saat itu gitu. Dengan membawa ESOS saya itu, saya ngelamar ke kampus-kampus ya, ngelamarnya suka di kafe kan, gitu. Nah pertama kali saya ngajar tuh di LPKIA, gitu. LPKIA yang Jalan Soekarno-Hatta ya, di situ. Ngajarin itu mata kuliahnya juga ngajarin Corel sama Photoshop tuh, mata kuliah grafis gitu ya. Ngajar di Unpad pernah sama ngajarin grafis segala macem gitu. Sampai akhirnya tahun 2008 saya kerja namanya di Telkom PDC, dia itu unitnya Telkom yang bergerak di bidang pelatihan IT gitu. Telkom PDC ya. Di situ ada sertifikasi grafisnya ya, Adobe ya gitu. Nah, saya di sana sebagai instruktur aja sebenarnya masuk kan gitu ya. 2011 saya nggak di situ lagi, saya nyebrang mulai ke Telyu, dulu masih STC Telkom. STT dulu. Dari STT jadi IT Telkom, kemudian ada IFCom, ada Politeknik Telkom, ada STC yang Carrefour tuh. Nah, seberang Carrefour itu ternyata dia nggak bisa berjalan lagi sebagai sebuah kampus, diakuisisi lah oleh Telkom, jadilah STC Telkom. Ini Kang Wil, kampus yang dekat rumah Kang Wil yang di Dayakolot dulu tuh, jadi ada 4 kampus ceritanya gitu. Jadi pas saya ngajar tahun 2011 ya, saya ngajar tahun 2011 itu di DKV STC Telkomnya, gitu. Masih di STC ya. Saya ngajar nirmana, ngajar komputer grafis segala macam. Nah, sampai tahun 2012 dia mulai bertransformasi jadi Universitas Telkom gitulah kira-kira. Tapi keseruannya bukan di kisah itunya ya, saya bukan ingin memblow up soal itunya, bukan. Jadi clue-nya ya, saya lulus dari SMA pengen kemana? Sudah dulu SMA pengen FSRD. SRD-ITB kan? Nah, pas saya ngajar di STC Telkom, kalau sekolah tinggi kan ininya ketua ya, si ketua sekolah tinggi. Dia manggil saya kan, Pak Adit itu kan mau terus nggak berprofesi sebagai dosen? Ya Bu, tapi kok belum S2? Saya nggak kepikiran Bu awalnya, saya bilang gitu, memang nggak kepikiran. Karena saya selalu mikir, jadi dosen mah penting pengalaman. Ternyata kan semenjak ada undang-undang guru dan dosen tetap harus sekolah lagi gitulah kira-kira. Sekarang terserah, pokoknya harus S2 bidangnya apa aja, katanya begitu. Nah akhirnya
gitu ya. Saya itu harus S2 aja gitu ya. Nah ini saya ngelamar ke ITB kan, gitu sih. Ini saya harus inline nih, karena saya pengen tertariknya sama bidang desain, saya harus masuk desain ITB nih ceritanya. Dan nah, yang kerennya sebetulnya gini, sebetulnya saya itu kan sebelumnya nggak punya home base yang tetap di mana-mana tuh. Tapi dosen itu punya namanya NIDN, nomor induk dosen nasional ya. Saya pernah dapat nomor itu ketika kayaknya waktu saya di salah satu kampus, saya nggak akan sebutkan ya, karena ini ada implikasi dari penyebut. Penyebutannya. Nah, si nomor itu tuh ternyata masih melekat sama diri saya walaupun saya ngajar di tempat lain pada akhirnya. Itu bukan kesalahan saya kan, karena nomornya masih harusnya kan dicabut tuh sama si kampus tersebut. Nah, saya kan dulu jujur aja saya bukan kayak teman-teman ya, saya keluarga saya bukan orang berada lah gitu ya, dari kecil gitu ya. Saya nggak kepikiran saya sudah berarti bayar nih dulu sampai hitungan kan, adik saya, orang tua segala macam, yang penting bayar dulu gitu. Nah, ada beasiswa, taruh kata namanya beasiswa X lah ya gitu ya. Nah, cara daftar si beasiswa X itu salah satunya masukin NIDN tadi. Lain kan masukin kan, masukin gitu. Nah, saya daftar lah ceritanya gitu. Nah, tapi di situ kan ada berkas-berkas yang harus dikumpulkan gitu. Banyak banget tuh berkas yang harus dikumpulkannya gitu ke sana. Nah, sampai hari di mana saya harus mengumpulkan berkas fisik tadi gitu, saya belum mendapatkan katakanlah legalitas ininya ya, suratnya. Dari si kampus X tadi ya. Gitu ke sana. Nah, ini udahlah. Alhamdulillahnya saya keterima juga tuh di ITB. Waduh, alhamdulillah. Penantian ini tahun ternyata masuk OG katanya magister desain ITB. Nah, pas kapannya saya lagi kemana ditelepon. Ya, karena saya pada satu profesinya sudah dosen ya, yang teleponnya juga melihat usia berenang udah bapak-bapak ya. Pada saat itu saya mungkin umurnya udah 33 gitu ya. Ini Bapak gimana sih? Udah ditungguin dari yang lain, dari hari apa yang lain jadi nggak bisa nyairin beasiswa. Maksudnya gimana? Ya Bapak tuh kan dapat beasiswa ini. Kok Bapak belum ini nomor rekening Bapak? Yang bener Pak. Di motor teh. Kira-kira iya bener tuh, asal ngimpi. Sampai akhirnya saya melipir dulu kemana ya yang nyari internet lah saat itu ya gitu. Karena saya waktu itu belum punya Android lah gitu ya. Ini tuh bener saya dapat beasiswa, coba bayangin. Alhamdulillahnya. Semua cita-cita saya, keinginan saya, yang saya harapkan ternyata sama Allah dijawab semuanya sekaligus. Disitulah saya yakin kebesaran Allah. Jadi sebetulnya rezeki kita, jalan hidup kita tuh udah diatur, semuanya bakal baik tentunya gitu. Sampai selalu ceritain ini ke mahasiswa saya, bayangin coba. Maaf ya, ini bukan untuk ujub atau bukan ya, ini inspirasi sifatnya ya. Saya ceritakan mahasiswa saya. Jadi saya tuh hari ini ngajar di kampus swasta terbaik di Indonesia, dan saya dulu pernah kuliah di kampus negeri terbaik di Indonesia. Dan itu semua ketika saya kuliah di ITB, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena saya dapat beasiswa gitu loh. Alhamdulillah Kang itu. Wah, cuma anugerah yang wah gitu. Jadi awalnya sempat nggak tahu dulu bahwa udah dapet ya beasiswanya ya. Ternyata lolos gitu. Saya tuh, aduh subhanallah, cek saya tuh kebayang tuh Kang, bayar berapa ya gitu maksudnya. Dulu tuh 8,5 juta satu semester dan flat kan kalau ITB itu gitu ya. Terus SKS doang tetap segitu gitu bayarnya gitu. Dan yang saya exciting di situ ya gitu. Jadi apa ya? Ternyata ketika saya dengar cerita-ceritanya itu nggak gampang juga lolos ke situ tuh gitu tuh. Tapi ini ada semacam strategi ya. Ini nanti teman-teman kita ada anaknya yang pengen magister desain di kalau masih sama ya si apa namanya prosesnya ya. Bukan prosesnya, jadi lebih ke jadi gini loh. Yang gampangnya gini deh. Orang-orang ITB itu sebetulnya dia lebih seneng ya untuk di magister desain ya. Kalau penelitian kita itu diarahkan pada hal-hal yang sifatnya lokal banget gitu. Ngerti nggak? Meneliti kenapa sih bentuk wayang kulit begitu gitu kita angkat. Kenapa sih pecel lele itu kayak gitu terus? Di mana-mana coba lihat orang dagang pecel lele.
Spanduknya lambangnya gitu ya, spanduknya gitu ya. Nah gitu, bebeknya gitu kan gitu. Nah, hal-hal yang menggelitik itu sebetulnya yang disukai ya oleh orang-orang ITB sebenarnya. Misalkan kita meliti desain postmodernnya apa, misalkan ya dari desainer Amerika, ya apalah gitu. Mereka lebih senang hal-hal yang bersifat lokal. Nah, tesis saya simpel banget loh. Saya meneliti apa coba Kang? Apa? Kang Ebin, Kang William, dan teman-teman semua nanti. Kita kan tahu ya Indomaret, Alfamart, atau kalau di Sweden apa tuh namanya ya gitu. Swedi Maret gitu nah. Nah, kita kan kalau mau datang ke tempat gituan selalu ngelihat satu pintu yang ada kiri kanan dan ada tulisan tarik dorong kan, benar nggak? Iya, betul. Iya. Pertanyaan saya, Kang Will, kalau lihat kayak gitu mau narik, mau dorong atau mau ngapain? Kalau dorong ya dorong. Oke. Kalau tarik ya tarik. Itu bagus kan? Ya, kalau saya sih cenderung dorong. Pokoknya rek naon tulisnya. Bahkan nggak pernah lihat tulisannya, hayang dorong we pokoknya gitu. Mau masuk ke dalam gitu. Itulah yang saya teliti, Kang. Saya neliti kenapa sih gitu ya. Saya observasi ya ke Indomaret Antapani itu ya. Maaf, Indomaret. Ke Mart Antapani itu ya. Dari mulai Alfa, Indomaret, Yomart, segala macam. Saya catetin orang yang keluar masuk. Dan saya temukan banyak hal di situ. Saya kali itu dari berbagai macam perspektif kan gitu ya. Perspektif psikologi. Kalau Kang Ebin tadi perspektif sih nama cari gampang kan. Iya, gitu. pokoknya mah iya ya, refleksnya ke mana gitu. Nah, iya mah kan pintu bisa ditorong, bisa ditarik sekaligus kan gitu. Iya. Itu lebih tertib kan. Saya di situ kan tulisannya tarik, gua bakal tarik, kalau dorong gua bakal itu ke sana. Nah, itu saya bongkar dari berbagai macam sudut pandang. Nah, maksud saya oh ternyata culture-nya di ITB saat itu ya, saya nggak tahu kalau kayak gimana. Itu sama yang gitu-gitu. Ada seorang dosen namanya Bu Naomi Haswanto itu ya, dia yang juga menginspirasi kalau buat saya. Dia yang neliti soal ini, spanduk pecel lele itu. Tapi dia ke tipografinya gitu. Istilahnya tipografi vernakular. Jadi tipografi yang dia asli tradisional bikinan orang Indonesia tuh kayak gitu ke sana. Menarik ya. Saya sampai mikir gini, ntar kalau saya dikasih rezeki lagi sama Allah S3, saya mau bikin penelitian kenapa gerobak mie ayam warnanya biru, tuh saya lagi mikirin. Biru gitu. Mungkin biar saru dengan gas LPG ya. Mungkin. Iya. Gasnya warna hijau, Bin. Ya, tapi kan itu kan baru yang gas 3 kilo. Gas 3 kilo. Gitulah kira-kira kalau kisah ini ya, kisahnya ya. Jadi sekarang sibuk ini apa bergerak di area bergerak. Enggak, tapi enggak apa-apa. Justru kan nyambung ini. Jadi bagus nyambung sekarang. Memang sibuknya di area ngajar. Real time-nya ya. Oke. Jadi pada saat saya sedang mengerjakan tesis tahun 2015 qadarullah, itu saya diuji dengan satu penyakit yang mungkin pada saat itu dia baru sedikit orang yang ngeh itu apa. Pernah dengar GERD kan? Iya. Yang asam lambung. Ya, betul, gitu. Kalau dulu kan orang taunya kalau sekitaran lambung itu dimah kan gitu ya. Kalau GERD ya, saya tuh kena GERD tahun 2015 gitu. Penyebabnya apa? Nah, ini juga mungkin nasihat berharga khususnya buat saya. Saya tuh merokok dari tahun 2005. Justru saya pas kuliah saya nggak. Saya pas kuliah merokok. Saya justru merokok itu pas lulus kuliah. Justru pas lulus kuliah tuh saya sering naik ke gunung kan. Pertama saya ngerokok tuh pas sering jalan-jalan ke gunung, ditawarin jarum coklat, gitu di gunung jarum coklat. Nah ini jadilah saya perokok selama 10 tahun gitu. Nah ngerokok kan lengkap lah, muntah ya kopi. Benar. Jadilah itu coklat dan kopi ya, kopi hitam. Jadilah kebiasaan saya itu, bahkan saya dulu kadang makan nggak diperhatiin, semaunya aja gitu ya gitu. Pagi-pagi pas lagi ngerjain tesis pokoknya kopi rokok sampai akhirnya ada tanda kemudian sakit ya kan. Kalau GERD itu kayak sakit jantung ya. Iya. Gitu karena asam lambung itu kalau udah naik di kemana-mana nyebarnya gitu. Kesana kemudian saya datang ke dokter spesialis dan dia menyimpulkan diagnosa akhirnya Bapak kena GERD gitu. Saya skip dulu tuh 6 bulan tuh saya bed rest hampir sebulanan lebih ya, tapi nggak aktivitas bulanan. Lama itu.
Nah, untungnya ya ini juga qadarullah ya gitu. Si beasiswa saya itu tuh ada uang sakunya. Jadi saya waktu dapat beasiswa bukan hanya dapat buat biaya, ada uang saku, tadinya rada kebantu ya si perekonomian keluarga lah lewat uang saku. Saya dulu setelah waktu GERD lagi parah-parahnya tidur saya mesti berbaring dan diganjel. Jadi tidur tuh harus 45 derajat gini aja terus. Berbulan-bulan saya nggak pernah tidur bisa rebahan gitu. Tapi alhamdulillah disitulah saya akhirnya berhenti ngerokok gitu. 10 tahun saya berhenti dan saya komit banget tuh. Karena saya mikir rasain gitu tuh. Nah, disitulah akhirnya saya udah nggak ngajar lagi kan. Kebayang tuh ya ada masa sekarang mau mempekerjakan orang yang sakitnya panjang begitu kan. Saya fokus pada penyembuhan. Setelah sembuh saya fokus beresin tesis. Setelah tesis beres, baru saya mulai lagi kan gitu ya. Saya disitulah titik balik bahwa saya harus memulai dari, katakan kalau nol banget sih enggak mungkin ya. Titik keempat di kehidupan saya ya udah bismillah. Saya tidak pernah saya selalu husnuzon kepada Allah gitu. Takdir Allah ke saya lah, saya jalanin aja kan gitu ya. Akhirnya tahun 2017 saya ngajar di Unikom kan gitu ya. 2016 di Unikom, 2017 di Unibi gitu ya. Nah, saya mah jalan-jalan terus ya. 2019 ke STTB. 2008, 16, 17, 18, 2019 saya ke Telyu lagi balik. Kembali ya. Di Telyu-nya ini saya masuk ke prodi hubungan masyarakat PR. Gitu. Karena pada saat itu mereka lagi butuh orang dengan latar belakang S1-nya ilmu komunikasi, S2-nya desain. Kalau tambah nyambung ya itu jadi ya. Ayalah itu bukan saya itu bukan usaha saya, itu mah Allah saja ya memperjalankan hidup saya. Nah, itu ya yang selalu nempel di saya itu seluruh kehidupan saya ya Allah saja gitu yang nyeting. Nah, di situ ya akhirnya diangkat tuh saya jadi dosen tetap di situ gitu akhirnya gitu. Sampai sekarang. 2017 jadi ya. Jadi kalau nanya aktivitas saya sekarang apa, teman-teman ya saya aktivitas sekarang ngajar di Telyu di prodi PR. Dan nanti mungkin teman-teman kita ada yang kuliah ya, anaknya udah mulai kuliah. Nah, mungkin ada ini kita saling kolaborasi nitipinnya gitu. Luar biasa. Jadi ini memang cukup panjang tapi nyambung kalau menurut saya ya. Jadi dari cerita-ceritanya, impiannya, terus kayak gitu jadinya menjadikan sebuah ya seru aja gitu ya kita dengarnya, karena kan mungkin ketika SMA terutama cerita-cerita SMA kan kita dari satu sisi aja ya, maksudnya dari sisi kita gitu ya, terus begitu mungkin nggak tahu ternyata kayak gini, terus kayak gitu kita lagi bazar kan orang kan yang di depan aja gitu mungkin menikmati, nggak tahu yang di gate mah kumaha situasinya kayak gimana apanya segala macam. Pas gitu, lagi bazar, itu saya potong ya Bin ya. Beli. Tadi pas lagi bazar, nyeritain bazar, wah saya salut banget sama anak RB ya, salah satunya tuh. Ingat nggak kalian tuh pada tidur di depan panggung tuh, inget nggak? Kalian pas lagi setting panggung tuh kalian capek banget dan tidur di situ gitu. Saya sampai ninggalin teh, dan kia baru udah 5 dedikasinya. Iya, betul. Padahal nggak digaji ya itu ya. Maksudnya begini. Maksud saya itu begini. Jadi kami pada saat itu orang-orang OSIS itu tidak merasa bahwa ini kerjaan kami, enggak, ini kerjaan kita banget gitu. Kan kita nggak mungkin ngerjain sesuatu itu hanya satu organisasi, ke semua bareng ngerjain. Iya, benar. Sama-sama ya. Bosnya, ya anak Sadagori di sebelah mana, semua. Makanya yang saya syukurin, saya betul ya, ada angkatan atas yang sampai apresiasi tadi ya. Sentralnya bukan saya lagi bicarain gimana guyupnya kita gitu ya. Sampai bilang, Dit, halus angkatan maneh mah, perpecahan, Ternyata saya baru tahu ya di angkatan-angkatan itu ternyata ada cerita-cerita soal misalkan, itu sebenarnya si eta teh baheula yang jadi ketua naon, ternyata makan jadi lain si eta. Kalau di angkatan kita tuh semuanya rapi gitu loh. Iya betul, alhamdulillah betul. Kayak nata diri udah pada tempatnya masing-masing, terus kita kerja bareng, akhirnya jadi gemilang 5 gitu lah kalau simbolnya mu itu ya. Gitu. Iya, benar. Selalu saya syukuri gitu ya, dan nggak pernah, dan kita tuh pernah nyelesain konflik di
ingat nggak teman-teman dulu pernah ada apalah kasus apa ya, intinya kita tuh pernah bareng-bareng semua ya, yang berempat tadi lah terutama ya, itu tuh nyelesain satu konflik gitulah ininya. Ada clash apalah gitu ya, clash antar ya antar angkatan gitu apa ya gitu, pas kita lagi manggung lah cerita, maksudnya manggung teh pas kita lagi ngejabat ya gitu ya. Tapi kita tuh sangat apa ya, sangat elegan gitu nyelesain masalah itu tuh gitu. Sama Heriki sama Pasek gitu ya, sama Teb. Kalau dari sisi keamanan yuk orang ulah sampai iyalah. Jadi maksudnya orang kabeh gitu ta. Iya. Nah, gitu. Jadi aduh saya luar biasa lah. Saya sangat bersyukur sekali punya teman-teman kayak kalian gitu maksudnya. Amin. Alhamdulillah, amin. Makanya kita mencoba untuk selalu ya bukannya memang apa kenangan aja ya, cuma maksudnya adalah kita apresiasi, menghargai dan ya ingat sebagai pembelajaran juga ya ini ya. Jadi asik lah pokoknya. Nuhun bisa dia Kang Adit. Nuhun bisa luar biasa. Ini karena banyak insight-nya gitu. Kita bisa datang dan waktu juga ya Lam ya. Ya, di sela-sela kesibukan yang ini kita jadinya bisa apa namanya? Jadi kita bisa dengar banyak cerita-cerita yang mungkin ya nggak, karena kan beda ya pasti ya sebagai mungkin ketua OSIS dong. Jadi kan view-nya beda juga. Gitu so akhirnya kita bisa mendengarkan cerita-ceritanya ya. Betul. So nuhun ini bisa kan di channel yang luar biasa ini ya, di Kang Ebin dan Kang Will, saya paling mau coba ngajak teman-teman gini aja deh. Kita kan sebenarnya kalau reuni, saya kemarin maaf ya nggak bisa hadir reuni, karena pada saat itu aduh bentrok banget, saya harus apa ada event lah ceritanya ya, yang memang nggak bisa saya tinggalin gitu ya. Saya minta maaf nggak bisa hadir waktu pas kita reuni. Oh ya, lupa saya mau cerita. Ini nggak apa-apa kan, masih ngobrol ini. Ya, ini cuma tadi ada apa namanya suara itu muncul lagi. Kenapa ya itu teh? Masih. Nah saya nggak ngerti apa ya ini kayaknya kipas nih. Nah saya pakai laptop tahun 2012 nih, udah jadul. Nah ini udah hilang. Nah ya. Jadi saya juga punya pengalaman kenal sama beberapa teman yang kemudian meninggalkan kita. Gitu. Kenal Azwar nggak? Ini langsung banget soalnya. Azwar itu kalau nggak salah 3B7 ya. Maaf, kelasnya Geni itu 3B5. B5. Nah, mungkin teman-teman, termasuk teman-teman yang lain ya, saya cerita karena saya ngikutin banget kisahnya dia. Maksudnya di saat-saat terakhirnya gitu ya. Jadi Azwar itu kebetulan pas saya sakit itu ya, saya sakit tahun 2014. Itu tanpa sengaja sebetulnya saya bertetangga dengan orang tuanya Azwar itu, rumah itu, waktu dia panik. Ngobrol-ngobrol sama ibunya, putra ibu kayak cenada di 5 kepungkur pak, sahabu, namanya Azwar, saya nggak tahu ya, Azwar mana? Pas dia liatin foto, oh Azwar, iya cik saya. Nah sampai kemudian kan, pas dia ke rumah terus ketemu, sempat ngobrol si Azwarnya ternyata almarhum itu tinggal juga di Jalan Tanjung Sari gitu ya. Gitu saya sempat main ke rumahnya itu. Gitu ya. Pas saya lagi ya ada kerjaan saya lah ya, namanya sering ngamennya, maksudnya ngamen diskusi itu. Nah, udah dikerjain. Saya di telepon sama istri saya, ya cina itu anaknya si ibu sebelah meninggal. Yang mana bu? Kata saya ke istri itu. Yang anak kedua berarti si Azwar. Tapi ininya disebutnya bukan Azwar, cina apa ya? Jadi ternyata punya panggilan gitu ya. Tapi saya penasaran kan, ternyata dikonfirm bener. Itu saya malam hari itu juga langsung datang ke rumahnya itu. Itu tuh, aduh saya sedih bangetnya gini ya. Saya ngelihat anaknya masih kecil-kecil, terus dia itu tuh kan baru berapa hari sebelumnya ketemu saya itu tuh kan Azwar kan ininya. Jadi pas rumahnya itu hanya kisaran 2 mingguan saya dapat kabar itu, saya sedih banget ya. Saya tanya kenapa gitu ya, ternyata dia qadarullah ada pendarahan di otak katanya ya. Katanya itu cepat banget ya, jadi blind spot segala macem lah ini. Ada lagi siapa ya? Bram, tahu Teguh Bramanti nggak?
Bramanti itu dulu dia sebenarnya kelasnya tuh di kelas H atau kelas Kayaknya I ya. pernah ya rada ini. Si Bram, Bram Ya, gitu ya, dipanggil. ya. Itu mas saya sok mau motoran bareng nggak tuh kan? Kalau apa? Jadi gini, dulu kami tetap berteman baik setelah lulus sekolah ya, gitu. Karena saya dulu belum punya motor kan, kadang dia gitu kemana bareng sama dia dan sebagainya gitu. Itu juga sama meninggal kan. Kalau dia kan meninggalnya mungkin 2 tahun setelah lulus ya, gitu. 2, 3 orang mungkin saya punya kisah, saya takutnya meninggalnya gitu. Meninggal. Makanya mungkin gini, saya nggak tahu ya. Terus kemudian Kang Pasek ya, yang saya tahu dia sudah duluan. Wawan ya, kalau di kelas saya tuh Kang Wawan tuh gitu ya, yang udah duluan. Saya nggak tahu nih teman kita siapa lagi ya yang udah almarhum itu. Ya banyak sih sebenarnya. Bukan banyak ya, ada beberapa kemarin. Ya banyak ya Ibin yang ini. Kelasnya Wilam ada tuh. Siapa? Kiting. Hah? Almarhum ya. Siapa? Kiting. Oh iya. Iya betul itu. Ya saya masih ingat kok, saya masih ingat. Iya. Yang orang visual jadi nginget gitu, oh sih. Iya. Gitu ini. Ya maksud saya kita doakan lah ya teman-teman kita yang ini, dan kita juga harus menyadari bahwa usia kita sudah tidak muda lagi gitu ya. Iya. Itu 4 kan gitu ya. Nah, bil khusus ini mungkin pesan saja lah ya, kan kita harus awanu walal birri wa taqwa ya. Jadi buat teman-teman yang usia sudah kepala 4, bahkan kalau kayak saya udah 42 tahun, memang harus sudah mulai pancek ajek di nu kahirupan deh gitu ya bahasa. Bagi yang muslim ya terutama itu dia harus sudah mulai mengokohkan akidahnya gitulah kira-kira. Jadi ulah luak lieu kaditu kadieu kene ulin itu ieu nu pararuguh gitu. Pararuguh ya. Tuh, karena usia-usia segini itu walaupun kita nggak tahu kematian kapan datangnya. Tapi anggap saja ya usia-usia segini itu usia-usia di mana kita mungkin akan harus siap dipanggil kapan saja gitu loh maksudnya. Betul. Jadi lagi ada kita sekarang ketemu di forum ini, bisa nanti mungkin Ingin duluan, Kang Wil duluan, saya jangan dulu lah. Kan kita tuh bisa iya kapan saja betul. Memang tidak ada yang tahu ya betul. Itu tidak ada yang tahu, maksud saya yuk orang sami-sami orang pancegen ajegen akidah iman gitu tah. Sudah mulai menemukan arah, jadi tongkilah. Kalau dulu mungkin waktu kita masih muda kita suka bilang gini, oh anak muda mah masih mencari tujuan hidup, masih nyabak kaditu kadieu. Tah maksud saya teh orang tong kitu keneh lah tong nyabak gitu kan. Tong harus berusaha jadi orang yang sudah lurus pancet ajek di nu akidah gitu. Tadi kita juga sudah berkeluarga, sudah punya keluarga gitu. Anak-anak kita itu harus lebih baik dari kita gitu. Ingat bahwa orang misalkan hararoream ngaji, naonnya beberudak rajin ngaji kudu naon. Paling saya sama-sama tausiah mungkin ya sama teman-teman semua gitu ya. Yang terakhir mungkin ya kalau ada kesempatan silakan lah. Kalau saya mempercayakan ke Kang Ebin, ke Kang Wil, bahkan yang aktif itu sekarang kan Yuni ya. Terus siapa Miki itu ya, terus Geni. Apa kita coba bikin lagi satu forum silaturahim lah gitu. Kapan ya gitu. Iya. Punten ya, ini punten ya. Mungkin nanti nuansanya agak beda Kang gitu. Jadi kemarin mungkin kita seperti balik lagi ke belakang bersenang-senang gitunya. Nah, mungkin nanti mah suasananya mungkin lebih apa ya, mengingatkan lebih ke arah depan ya, ke arah ke depan ya. Kita bahwa usia kita sudah tidak muda lagi, harus mempersiapkan hal yang di kehidupan selanjutnya lah kira-kira. Puntennya apa? Nah, abdi janten ceramah kieu. Loh enggak, jadi kan saling diskusi, saling mengingatkan. Iya. Itulah poinnya. Biar barokah forum ini kan. Amin. Keluarga Kevin, Kang Wil, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Kang Wil, kita mah kalau saya sih pasti bakal main ke rumah insya Allah. Insya Allah. Siap. Doa ya bakso tahu ya. Kalau nanti saya main ke kampus nanti, main ke kampus. Nanti dicari. Nuhun pisan kan. Nuhun pisan. Mangga tuh. Nuhun pisan ya. Hadir. Nuhun pisan sekali lagi waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya. Bye, nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi